Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haddad Karsa Nur Iman, mahasiswa program studi Sistem Informasi semester 5. Di video ini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Audit Sistem Informasi yang diampu oleh Bapak Arif Setiawan. Terima kasih Pak Arif atas bimbingannya, atas materi yang diberikan. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan sebisa dan sebaik mungkin. Baik, materi pertama yang akan saya presentasikan yaitu audit sistem informasi berbasis komputer, di mana untuk materi kali ini kita akan belajar beberapa subbab dari audit sistem informasi ini. Baik, yang pertama yaitu sifat pemeriksaan. Asosiasi Akuntansi Amerika mendefinisikan auditing sebagai berikut. Auditing adalah sebuah proses sistematis untuk secara objektif mendapatkan dan mengevaluasi bukti mengenai pernyataan perihal tindakan dan transaksi bernilai ekonomi untuk memastikan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan serta mengkomunikasikan hasil-hasilnya kepada para pemakai yang berkepentingan. Jadi seperti di slide ini, bagaimana pengertian auditing menurut Asosiasi Akuntansi Amerika. Selanjutnya, auditing membutuhkan pendekatan langkah per langkah yang dibentuk dengan perencanaan teliti serta pemilihan dan pelaksanaan teknik yang tepat dengan hati-hati. Keterlibatan audit yaitu mengumpulkan, meninjau, dan mendokumentasikan bukti audit. Kemudian kita ke subbab selanjutnya yaitu tentang standar audit internal. Berdasarkan Accrediting Institute of Internal Auditors atau IIA, tujuan dari audit internal sendiri adalah untuk mengevaluasi kecukupan dan mengefektivitas sistem pengendalian internal perusahaan. Juga menetapkan keluasaan dari pelaksanaan tanggung jawab yang benar-benar dilakukan. Jadi sampai di sini bisa kita pahami dari tadi pengertian dari Asosiasi Akuntansi Amerika dan juga berdasarkan Accrediting Institute of Internal Auditors, auditing atau audit yaitu adalah tindakan mengevaluasi kecukupan, efektivitas kinerja dalam suatu perusahaan untuk pengendalian internal perusahaan. Jadi banyak hal yang harus dilakukan untuk mengaudit sebuah perusahaan. Kita lanjut ke materi ke pembahasan selanjutnya yaitu standar audit internal. Kelima, standar lingkup audit IIA memberikan garis besar atas tanggung jawab auditor internal. Yang pertama, melakukan tinjauan atas keandalan dan integritas informasi operasional dan keuangan, serta bagaimana hal tersebut diidentifikasi, diukur, diklasifikasi, dan dilaporkan. Yang kedua, menetapkan apakah sistem telah didesain untuk sesuai dengan kebijakan operasional dan pelaporan, perencanaan, prosedur, hukum, dan peraturan yang berlaku. Nomor 3, melakukan tinjauan mengenai bagaimana aset dijaga dan memverifikasi keberadaan aset tersebut. Yang keempat, mempelajari sumber daya perusahaan untuk menetapkan seberapa efektif dan efisien mereka digunakan. Yang kelima, melakukan tinjauan atas operasional dan program perusahaan untuk menetapkan apakah mereka telah dilaksanakan sesuai rencana dan apakah mereka dapat memenuhi tujuan-tujuan mereka. Itu tadi 5 standar audit internal berdasarkan IIA. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang jenis-jenis kegiatan audit internal. Ada 3 jenis kegiatan audit internal yang biasanya dilakukan. Yang pertama, audit keuangan, yang kedua, audit sistem informasi, dan yang ketiga, audit operasional atau manajemen. Audit keuangan memeriksa keandalan dan integritas catatan-catatan akuntansi, baik informasi keuangan dan operasional. Audit sistem informasi melakukan tinjauan atas pengendalian sistem informasi akuntansi untuk menilai kesesuaian dengan kebijakan dan prosedur pengendalian serta efektivitas dalam menjaga aset perusahaan. Selanjutnya, audit operasional atau manajemen berkaitan dengan penggunaan secara ekonomis dan efisien sumber daya
serta pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Tinjauan menyeluruh proses audit. Proses seluruh audit menggunakan urutan kegiatan yang hampir sama, hingga dapat dibagi ke 4 langkah seperti yang di slide ini ya. Yang pertama, merencanakan audit, yang kedua, mengumpulkan bukti audit, yang ketiga, mengevaluasi bukti audit, dan yang keempat, mengkomunikasikan hasil audit tersebut. Jadi sesuai urutannya ada 4 langkah. Yang pertama ya seperti biasa dalam melakukan sebuah proses evaluasi, pasti sebelumnya akan ada perencanaan, kemudian observasi atau pengumpulan bukti audit, kemudian mulai dievaluasi bukti-bukti tersebut, dan yang keempat adalah mengkomunikasikan hasil dari evaluasi audit tersebut. Yang selanjutnya kita bahas dari perencanaan tadi, yang merencanakan audit. Tetapkan lingkup dan tujuan organisasi tim audit, kembangkan pengetahuan mengenai operasional bisnisnya, tinjauan hasil audit sebelumnya seperti apa, identifikasi faktor-faktor risikonya apa saja, dan siapkan program auditnya. Kemudian yang kedua, mengumpulkan bukti audit. Ini langkahnya yang pertama, pengamatan atas kegiatan-kegiatan operasional, tinjauan dokumentasi, berdiskusi dengan para pegawai dan kuesioner, kemudian pemeriksaan fisik aset, kemudian melakukan konfirmasi melalui pihak ketiga, dan kemudian melakukan ulang prosedur. Untuk selanjutnya dilakukan pembuktian dengan dokumen sumber, review analitis, dan pengambilan sampel audit. Untuk langkah terakhir di langkah pengumpulan bukti audit ini ya. Kemudian langkah yang ketiga, mengevaluasi bukti audit. Yang pertama, dinilai kualitas pengendalian internalnya, kemudian dinilai keandalan informasinya, kemudian dinilai kinerja operasionalnya. Lalu selanjutnya, pertimbangkan kebutuhan atas bukti tambahan. Pertimbangkan juga faktor-faktor risiko, pertimbangkan juga faktor-faktor materialitasnya, dan dokumentasikan penemuan-penemuan audit yang telah dilakukan. Nah, ini yang terakhir, langkah keempat, yaitu mengkomunikasikan hasil audit. Yang pertama, memformulasikan kesimpulan audit seperti apa, membuat rekomendasi bagi pihak manajemen, mempersiapkan laporan auditnya, dan menyajikan hasil audit ke pihak manajemen atau pihak-pihak terkait. Baik, setelah 4 langkah-langkah dalam melakukan audit, kita langsung ke materi yang selanjutnya dalam pembahasan materi ini, yaitu tujuan audit SIA adalah untuk meninjau dan mengevaluasi pengendalian internal yang melindungi sistem tersebut. Ketika melakukan audit sistem informasi, para auditor harus memastikan tujuan-tujuan berikut terpenuhi. Yang pertama, perlengkapan keamanan, melindungi perlengkapan komputer, perlengkapan program, komunikasi, dan data dari akses yang tidak sah, modifikasi, atau penghancuran. Yang kedua, pengembangan dan perolehan program dilaksanakan sesuai dengan otorisasi khusus dan umum dari pihak manajemen. Kemudian yang ketiga, modifikasi program dilaksanakan dengan otorisasi dan pihak manajemen. Yang keempat, pemrosesan transaksi, file, laporan, dan catatan komputer lainnya telah akurat dan lengkap. Kita ke nomor 5, data sumber yang tidak akurat atau yang tidak memiliki otorisasi yang tepat diidentifikasi dan ditangani sesuai dengan kebijakan manajerial yang telah ditetapkan. Yang keenam, file data telah akurat, lengkap, dan dijaga kerahasiaannya. Nah, kita sekarang bahas tentang pendekatan audit berdasarkan risiko nih. Pendekatan berdasarkan risiko untuk audit memberikan para auditor pemahaman yang jelas atas kesalahan dan ketidakberaturan yang dapat terjadi dan risiko penyingkapan yang terkait. Pemahaman atas hal ini memberikan dasar yang kuat untuk mengembangkan rekomendasi pada pihak manajemen mengenai bagaimana sistem pengendalian SIA seharusnya ditingkatkan, seperti apa seharusnya sistem SIA itu. Nah, muncul pertanyaan nih, apakah pendekatan 4 tahap evaluasi pengendalian internal itu? Ada 4 tahap evaluasi pengendalian internal. Lalu apa saja sih? Yang pertama, tentukan ancaman-ancaman yang dihadapi SIA. Ancaman terhadap sistem itu apa saja? Kemudian yang kedua, identifikasilah prosedur pengendalian yang diimplementasikan untuk meminimalkan setiap ancaman dengan mencegah atau mendeteksi kesalahan dan ketidakberaturan. Yang ketiga, evaluasi prosedur pengendaliannya. Kemudian yang keempat, evaluasi juga kelemahan, kesalahan, dan ketidakberaturan yang tidak terungkap oleh prosedur pengendalian.
Nah, kita mulai ke materi selanjutnya lagi, yaitu kerangka untuk audit keamanan komputer. Yang pertama yang perlu kita bahas yaitu jenis-jenis kesalahan dan penipuan. Ini pasti ya, kalau kita bicara keamanan pasti ya kita akan juga berbicara tentang kesalahan dan penipuan. Yang pertama jenisnya adalah pencurian atau kerusakan yang tidak disengaja atas hardware dan file. Yang kedua, kehilangan, pencurian, atau akses tidak sah ke program, file data, dan sumber daya sistem lainnya. Yang ketiga, modifikasi atau penggunaan secara tidak sah program dan file data. Jenis-jenis prosedur pengendalian. Yang pertama, rencana keamanan atau perlindungan informasi. Yang kedua, pembatasan atas akses secara fisik ke perlengkapan komputer. Yang ketiga, pengendalian, penyimpanan, dan pengiriman data enkripsi. Yang keempat, prosedur perlindungan dari virus. Yang kelima, menggunakan firewall. Yang keenam, rencana pemulihan dari bencana. Yang ketujuh, pemeliharaan pencegahan. Dan yang kedelapan, asuransi sistem informasi. Lanjut ke prosedur yang kedua, yaitu prosedur audit. Tadi prosedur pengendalian, sekarang prosedur audit. Tinjauan atas sistem. Yang pertama, menginspeksi lokasi komputer. Yang kedua, mewawancara dengan personil sistem informasi mengenai prosedur keamanannya. Yang ketiga, meninjau kebijakan dan prosedur. Yang keempat, memeriksa kebijakan asuransi apabila terjadi bencana atau atas sistem informasi. Kemudian selanjutnya memeriksa daftar akses sistem, dan yang terakhir memeriksa rencana pemulihan dari bencana. Kemudian prosedur audit yang tahap selanjutnya yaitu uji pengendalian. Yang pertama, mengamati prosedur akses ke lokasi komputer. Yang kedua, memverifikasi terdapat pengendalian yang berfungsi seperti dengan yang diharapkan. Tiga, menginvestigasi berbagai kesalahan atau masalah untuk memastikan mereka ditangani dengan benar. Kemudian memeriksa berbagai uji yang sebelumnya telah dilaksanakan. Pengendalian pengimbang. Kebijakan yang baik dalam hal personalia. Kemudian penggunaan pengendalian secara efektif. Kemudian pemisahan pekerjaan yang tidak boleh disatukan. Jenis-jenis kesalahan dan penipuan. Kesalahan pemrograman yang tidak disengaja dan kode program yang tidak sah. Nah, ini berkaitan dengan pemrogramannya, tentang programnya nih dari kesalahan dan penipuannya. Oke, selanjutnya di tujuan 2 dari kerangka untuk audit pengembangan program, jenis-jenis prosedur pengendaliannya. Yang pertama, otorisasi manajemen atas pengembangan program dan persetujuannya untuk spesifikasi pemrograman. Yang kedua, persetujuan pemakai atas spesifikasi pemrograman. Yang ketiga, pengujian keseluruhan atas program yang baru. Yang keempat, pengujian penerimaan oleh pemakai. Yang kelima, dokumentasi sistem yang lengkap. Nah, prosedurnya lagi nih dari tinjauan atas sistem, tinjauan independen dan bersamaan atas proses pengembangan sistem. Yang kedua, tinjauan prosedur dan kebijakan pengembangan atau pengelolaan sistem. Yang ketiga, tinjauan otorisasi sistem dan prosedur persetujuannya. Yang keempat, tinjauan atas standar evaluasi pemrograman. Yang kelima, tinjauan atas standar dokumentasi program. Yang keenam, tinjauan atas pengujian program dan prosedur persetujuan pengujiannya. Kemudian proses yang kedua dari tujuan 2 yaitu uji pengendalian. Wawancara dengan pemakai mengenai keterlibatan mereka dalam perolehan serta implementasi sistem. Kemudian yang kedua, tinjauan atas notulen rapat tim pengembangan untuk mendapatkan bukti keterlibatan. Yang ketiga, memverifikasi poin-poin penting penolakan manajemen dan pemakai dalam proses pengembangan. Kemudian tinjauan atas spesifikasi pengujian, data uji, dan hasil pengujian sistem. Pengendalian pengimbang di tujuan 2 ini yaitu yang pertama, pengendalian pemrosesan yang kokoh atau kuat. Kemudian yang kedua, pemrosesan secara independen data uji oleh auditor. Nah, jenis kesalahannya apa nih yang kita masuk ke tujuan yang ketiga nih. Jenis-jenis kesalahan dan penipuan, yaitu kesalahan pemrograman yang tidak disengaja, kode program yang tidak sah juga. Kita masuk ke jenis prosedur pengendaliannya, daftar berbagai komponen program yang akan dimodifikasi, otorisasi dan persetujuan pihak manajemen atas modifikasi programnya, persetujuan pemakai atas perubahan spesifikasi program. Yang keempat, pengujian keseluruhan atas program-program termasuk uji penerimaan pemakai. Kemudian prosedur audit bagian tinjauan atas sistemnya.
Yang pertama, tinjau kebijakan standar dan prosedur modifikasi program. Yang kedua, tinjau standar dokumentasi untuk modifikasi program. Yang ketiga, tinjau pengujian modifikasi program serta uji prosedur pemberian persetujuan. Yang keempat, baru diskusikan kebijakan dan prosedur modifikasi program dengan pihak manajemen, pemakai sistem, dan personil sistem informasi. Kemudian prosedur untuk uji pengendalian, yang pertama verifikasi pemakai dan persetujuan manajemen sistem atas perubahan program. Kemudian verifikasi pemakai mengenai keterlibatan dalam perancangan dan implementasinya sistem. Kemudian yang ketiga, memverifikasi poin-poin penting penolakan manajemen dan pemakai dalam proses pengembangan. Yang keempat, tinjauan atas notulen rapat tim pengembangan untuk mendapatkan bukti keterlibatan. Yang kelima, tinjauan atas spesifikasi pengujian, data uji, dan hasil uji dari pengujian sistem. Pengendalian pengimbang untuk tujuan 3. Yang pertama, pengendalian pemrosesan yang bagus. Uji audit independen untuk perubahan program yang tidak sah atau yang salah. Baik, kita lanjut untuk kerangka prosedur modifikasi yang tujuan 3. Untuk prosedur maksud saya yang tujuan keempat, yaitu jenis-jenis kesalahan dan penipuan. Yang pertama, jenis-jenisnya yaitu kegagalan untuk mendeteksi input data yang salah, tidak lengkap, tidak sah. Kemudian kegagalan untuk memperbaiki kesalahan yang ditandai prosedur edit data dengan tepat. Yang ketiga, masuknya kesalahan dalam file atau database selama pembaruan berlangsung. Jenis-jenis prosedur pengendaliannya yaitu yang pertama, rutinitas edit data komputer. Kemudian yang kedua, penggunaan dengan benar label file eksternal dan internal. Yang ketiga, prosedur perbaikan kesalahan yang efektif. Yang keempat, daftar dan ringkasan perubahan file yang disiapkan untuk tinjauan atas departemen pemakai. Kemudian prosedur dari tinjauan sistemnya, yang pertama meninjau dokumentasi administratif untuk standar pengendalian pemrosesan, yang kedua mengamati operasional komputer dan fungsi pengendalian data, yang ketiga meninjau salinan daftar kesalahan, laporan jumlah total batch, dan daftar perubahan file. Untuk uji pengendaliannya, yang pertama evaluasi kecukupan dan kelengkapan pengendalian data, edit datanya, memverifikasi kepatuhan prosedur pengendalian pemrosesan dengan cara mengamati operasional komputer dan fungsinya. Kemudian yang ketiga, menelusuri pengaturan sampel kesalahan yang ditandai oleh rutinitas edit data untuk memastikan adanya pengenangan yang tepat. Yang keempat, mengawasi sistem pemrosesan online dengan menggunakan teknik yang bersamaan. Pengendalian pengimbang pada tujuan 4 ini yaitu yang pertama, diharapkan dapat pengendalian yang kokoh terhadap pemakai. Yang kedua, pengendalian data sumber yang efektif. Kemudian ini tujuan yang kelima, yaitu jenis kesalahan data sumber yang tidak akurat dan tidak sah. Jenis prosedur pengendaliannya, autorisasi pemakai atas input data sumber, penanganan input data secara efektif oleh personel pengendalian data. Yang ketiga, mendaftar penerimaan, perpindahan, dan pemrosesan input data sumber, dan penggunaan dokumen yang dapat dikirim kembali. Prosedur audit dari tinjauan sistemnya, nah seperti bisa dilihat di slide ini ya, meninjau dokumentasi administratif atas standar pengendalian data sumber, mendokumentasikan pengendalian data sumber akuntansi dengan menggunakan sebuah matriks pengendalian input. Kemudian meninjau dokumentasi sistem akuntansi untuk mengidentifikasi isi data sumber dan langkah pemrosesan serta pengendalian data sumber tertentu yang digunakan. Kemudian untuk uji pengendaliannya, yang pertama, mengamati dan mengevaluasi jalannya departemen pengendalian data dan prosedur pengendalian data tertentu. Yang kedua, merekonsiliasi sebuah sampel jumlah total batch dan menindaklanjuti penyimpangannya. Kemudian, yang ketiga, memeriksa beberapa sampel data sumber akuntansi dalam hal keberadaan otorisasi yang memadai. Nah, untuk pengendalian pengimbang di tujuan 5 ini, yang pertama pengendalian pemrosesan yang kokoh, yang kedua pengendalian yang kokoh terhadap pemakai. Kita masuk ke tujuan 6. Jenis-jenis kesalahan dan penipuannya. Modifikasi atau pengungkapan yang tidak sah atas data yang disimpan. Yang kedua, penghancuran atas data yang disimpan akibat kesalahan yang tidak disengaja, kegagalan fungsi hardware atau software, dan tindakan sengaja untuk sabotase atau vandalisme. Jenis prosedur pengendalian ada 3. Yang pertama, pengendalian pembaruan bersamaan. Yang kedua, penggunaan yang sesuai atas label file dan mekanisme write protection. Yang ketiga, penggunaan software pelindungan virus.
Oke, untuk prosedur audit tinjauan sistemnya seperti apa saja? Yang pertama, ada 4 nih. Yang pertama, memeriksa rencana pemulihan dari bencana. Yang kedua, mendiskusikan prosedur pengendalian file data dengan para manajer dan operator sistemnya. Yang ketiga, meninjau kebijakan dan prosedur akses logika. Yang keempat, meninjau dokumentasi atas fungsi operasional perpustakaan file. Kemudian untuk uji pengendaliannya, yang pertama mengevaluasi operasional perpustakaan file tadi, kemudian meninjau catatan pemberian dan modifikasi passwordnya, kemudian mengamati persiapan penyimpanan di luar lokasi kantor, kemudian merekonsiliasi jumlah total file utama dengan total pengendalian yang diproses secara terpisah. Kemudian pengendalian penyimbangnya ada 3. Yang pertama, pengendalian keamanan komputer secara efektif. Yang kedua, pengendalian pemakai yang kokoh. Dan ketiga, pengendalian pemrosesan yang kokoh. Nah, tadi kita sudah bahas ada 6 tujuan. Kemudian kita lanjut ke pembahasan selanjutnya tentang software komputer. Beberapa program komputer yang disebut Computer Audit Software atau CAS atau Generalist Audit Software atau GAS telah dibuat secara khusus untuk auditor. Jadi sudah ada programnya nih secara khusus yang untuk digunakan para auditor mengaudit sebuah sistem informasi. CAS adalah program komputer yang berdasarkan spesifikasi dari auditor menghasilkan program yang melaksanakan fungsi-fungsi audit untuk memudahkan para auditor, ya pasti itu tujuannya. Kemudian pemakaiannya, yang pertama auditor memutuskan tujuan auditnya untuk apa saja, kemudian mempelajari file serta database yang akan diaudit, kemudian merancang laporannya, terus menetapkan bagaimana cara menghasilkannya. Informasi ini dicatat dalam lembar spesifikasi dan dimasukkan ke dalam sistem melalui program input data. Program ini membuat catatan spesifikasi yang digunakan CAS untuk menghasilkan satu atau lebih program audit. Program audit memproses file-file sumber dan melaksanakan operasional audit yang dibutuhkan untuk menghasilkan laporan audit yang telah ditentukan. Nah, kita sekarang akan mengetahui fungsi umum software audit komputer. Apa saja sih? Ini yang pertama, pemformatan ulang. Yang kedua, manipulasi file. Yang ketiga, perhitungan. Yang keempat, pemilihan data. Yang kelima, analisis data. Yang keenam, pemrosesan file. Yang ketujuh, statistik. Dan yang kedelapan, pembuatan laporannya. Oke, ke pembahasan selanjutnya, audit operasional atas suatu SIA. Berbagai teknik prosedur yang digunakan dalam audit hampir sama dengan yang diterapkan dalam audit sistem informasi dan keuangan. Perbedaannya yang paling utama nih, yaitu lingkup audit sistem informasi dibatasi pengendalian internal, sementara lingkup audit keuangan dibatasi pada output sistemnya. Sebaliknya, lingkup audit operasional lebih luas, melintasi seluruh aspek manajemen sistem informasi. Tujuan audit operasional mencakup faktor-faktor efektivitas, efisiensi, dan pencapaian tujuan. Pengumpulan bukti mencakup kegiatan berikut ini. Ada 2 kegiatan. Yang pertama, meninjau kebijakan dan dokumentasi operasional. Yang kedua, melakukan konfirmasi atas prosedur dengan pihak manajemen serta personil operasionalnya. Kemudian kita ke bahasan yang akhir-akhir nih, prosedur pengumpulan bukti. Contoh, mengamati fungsi-fungsi dan kegiatan operasional, memeriksa rencana dan laporan keuangan serta operasionalnya, kemudian menguji akurasi informasi operasional tersebut, kemudian menguji pengendalian tersebut. Nah, terima kasih atas materi yang saya sampaikan. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Bila ada kurangnya, saya mohon maaf. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.